Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Berperilaku penuh, tanggung jawab, dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut business firm dan atau business person yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi, etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi yang melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Vincent Barry, dalam bukunya yang berjudul Moral Issue in Business, menyatakan bahwa business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values in a business context, yang artinya etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam konteks bisnis. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain 1. Kesatuan atau tauhid, 2. Keseimbangan atau adil, yang ketiga kehendak bebas atau free will, yang keempat tanggung jawab, yang kelima, kebenaran, kejujuran. Dan menurut Al-Ghazali, terdapat 6 bentuk kebajikan. Yang pertama, jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya. 2. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya. Yang ketiga, dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya. Yang keempat, sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan. Yang kelima, merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo dan tanpa harus diminta. Dan yang terakhir, yang keenam, ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang lain belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan. Dalam Islam, etika dan bisnis merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat syumul yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan bisnis dengan etika dalam Islam tak ubahnya kesatuan antara urat dan daging. Landasan yang mendorong perilaku bisnis hendaknya didasarkan tidak hanya karena rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga hanya karena hasrat menumpuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, seorang pebisnis hendaknya menyandarkan perilakunya semata-mata karena rasa takut kepada Allah dalam usaha mencari ridhonya. Sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebajikan dan keluhuran budi.
Oleh karena itu, pebisnis muslim harus tunduk kepada aksioma atau nilai dasar etika bisnis Islam yang mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Terima kasih.